wabarakatuh. Saya Dena Frianti, NIM 2124209 dari kelas PAI 4F. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi hakikat media dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Nah, yang pertama yaitu filosofis hakikat media dalam pendidikan Islam. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Nah, sedangkan media dalam bahasa Arab adalah wasail yang merupakan jamak dari kata wasilah yang berarti perantara atau pengantar. Nah, kata perantara itu sendiri berarti berada di antara dua sisi atau yang mengantarai kedua sisi tersebut. Jadi, media pendidikan Islam adalah alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara komunikasi untuk menyampaikan materi atau informasi ilmu pengetahuan agama Islam kepada siswa guna mencapai tujuan pendidikan agama Islam, yaitu manusia yang sempurna. Al-Quran memberikan penjelasan media pembelajaran dengan perantara visual, yaitu salah satunya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat. Saya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Nah, jadi dari ayat tersebut Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama benda seluruhnya yang ada di bumi. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyebutkannya. Benda-benda yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya telah diberikan gambaran bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi selanjutnya adalah urgensi media dalam pembelajaran. Proses pembelajaran efektif terjadi jika media pembelajaran yang digunakan memiliki kesan pada peserta didik. Secara garis besar, urgensi media dalam proses pembelajaran mempunyai fungsi sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas sehingga mempermudah siswa dalam memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Yang ketiga, menarik minat perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menimbulkan gairah belajar siswa, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Selanjutnya, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Yang selanjutnya yaitu mempersamakan pengalaman dan persepsi antara siswa dalam menerima pesan. Nah, media pembelajaran yang digunakan memiliki beberapa urgensi dalam proses pembelajaran bagi guru atau tenaga pengajar. Dengan demikian, urgensi media dalam proses pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat signifikan. Bahkan boleh dikatakan sejajar dengan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sebab antara metode dan media memiliki sinergitas dalam mendukung proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya media dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran dalam filsafat pendidikan Islam. Media atau alat pendidikan meliputi dua macam, yaitu perbuatan pendidik. Biasa disebut software atau imaterial, mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Benda-benda sebagai alat bantu bisa disebut hardware atau material, mencakup meja kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, dan sebagainya. Dengan demikian, fokus uraian media pembelajaran ini pada bagian kedua dari alat pendidikan. Nah, beberapa jenis media pembelajaran yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis yaitu yang pertama, media pembelajaran audiovisual.
Media pembelajaran audio adalah media yang hanya dapat didengar berupa suara dengan alat penyampai suara baik dari manusia maupun imanusia. Nah, ada beberapa kelebihan yang dapat diambil dengan media ini diantaranya yang pertama yaitu dengan menggunakan alat perekam. Program audio dapat digunakan sebagai dengan kebutuhan pendengar atau pemakai. Nah, yang kedua yaitu media audio dapat melatih siswa untuk mengembangkan daya imajinasi yang abstrak. Nah, yang selanjutnya yaitu kelebihannya media audio dapat merangsang partisipasi aktif para pendengar. Misalnya sambil mendengar siaran, siswa dapat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang terhadap pencapaian tujuan. Nah, selanjutnya itu program audio dapat mengunggah rasa ingin tahu siswa. Di samping kelebihan, media ini juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahannya. Misalnya sifat komunikasi satu arah, one-way communication. Dengan demikian, sulit bagi pendengar untuk mendiskusikan hal-hal yang sulit dipahami. Kekurangan selanjutnya yaitu media audio yang lebih banyak menggunakan suara atau bahasa verbal. Yang selanjutnya yaitu media audio hanya akan mampu melayani secara baik untuk mereka yang sudah mampu berpikir abstrak. Nah, selanjutnya jenis-jenis media yang kedua adalah media pembelajaran visual. Media pembelajaran visual merupakan seperangkat alat penyalur pesan dalam pembelajaran yang dapat ditangkap melalui indera penglihatan tanpa adanya suara dari alat tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari 3 poin tadi yaitu media dalam perspektif filsafat pendidikan Islam merupakan wasilah perantara yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu penyampaian ilmu, tetapi juga sebagai sarana pembentukan akhlak, moral, dan spiritual peserta didik. Keberadaan media sangat penting karena mampu memperjelas materi, menarik perhatian, serta meningkatkan efektivitas pembelajaran. Bahkan kedudukannya sejajar dengan metode. Media dalam pendidikan Islam mencangkup bentuk fisik seperti audio dan visual, serta non-fisik seperti keteladanan dan nasihat, yang semuanya harus digunakan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, media tidak bersifat netral, melainkan harus diarahkan untuk mencapai tujuan utama pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Sekian materi dari saya, semoga dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.